Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran Prakarya dan TIK kelas 9. Materi yang akan kita bahas adalah pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji, sesi yang pertama. Sebelum ke materi, sebagai bahan evaluasi silakan kalian jawab pertanyaan yang pertama. Amatilah bagian-bagian dan bentuk-bentuk makanan dari daging dan ikan yang ada di lingkungan rumah kalian. Silakan ceritakan. Yang A. Pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Peternakan dan perikanan bukan hanya sebatas pada memelihara dan pemeliharaan saja, namun lebih luas dalam kegiatan dan pengertiannya. Secara umum kegiatan yang dimaksud adalah dimulai dari praproduksi, produksi hingga ke pemasaran. Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Sumber daya hayati perairan tidak dibatasi secara tegas dan pada umumnya mencakup ikan, amfibi, dan berbagai vertebrata penghuni perairan dan wilayah yang berdekatan, serta lingkungannya. Di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi dan produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dengan demikian, perikanan dapat dianggap merupakan usaha agribisnis. Peternakan adalah kegiatan membudidayakan hewan ternak dengan tujuan untuk mendapatkan hasil keuntungan dari kegiatan tersebut dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor dan proses produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Sebagai bahan evaluasi, silakan jawab pertanyaan kedua. Menurut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1985 dan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004, kegiatan yang termasuk dalam perikanan adalah. Langsung ke materi berikutnya. Yang pertama, jenis ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Manusia tentu butuh protein dalam hidup dan kehidupannya. Banyak makanan yang secara alami mempunyai nilai protein yang tinggi. Protein hewanilah yang paling tepat untuk memenuhi asupan protein manusia. Berbicara tentang protein hewani, maka terkait erat dengan sektor perikanan dan peternakan. Yang A. Bahan dari hasil peternakan. Usaha peternakan di Indonesia masih diusahakan secara sampingan, namun beberapa daerah di Indonesia sudah mulai mengembangkan sumber daya alam hewani. Jenis hewan yang diternakan biasanya berupa sapi, kerbau, kambing, dan unggas. Adapun hasil dari peternakan antara lain sebagai berikut. Sebelum lanjut ke materi, silakan kalian jawab pertanyaan. Sebutkan sumber daya hewani yang sudah dikembangkan di Indonesia. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Yang pertama, daging. Daging adalah otot hewan yang tersusun dari serat-serat yang sangat kecil. Masing-masing berupa sel memanjang yang disatukan oleh jaringan ikat, membentuk berkas ikatan yang pada kebanyakan daging jelas kelihatan lemak pembuluh darah dan urat saraf. Yang kedua, telur. Telur adalah pangan padat gizi, karenanya telur merupakan sumber protein hewani, sumber asam lemak tidak jenuh, sumber vitamin dan mineral. Telur sangat baik untuk anak-anak dan orang dewasa, penderita diabetes atau kencing manis, dan wanita yang ingin sehat dan langsing. Yang ketiga, susu. Susu segar merupakan minuman segar bergizi tinggi yang diperoleh dari pemisahan kelenjar susu hewan mamalia yang sehat, terutama sapi. Susu yang diperoleh dari hasil pemisahan tersebut tidak termasuk kolostrum.
yaitu susu yang dihasilkan oleh hewan selama 2 minggu sebelum dan sesudah sapi beranak. Susu segar mengandung zat-zat yang diperlukan untuk pertumbuhan badan, yaitu karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin A, B, C, dan D. Sebagai bahan evaluasi, silahkan jawab pertanyaan yang keempat. Sebutkan 3 macam hasil dari peternakan. Kita lanjut ke materi berikutnya. D. Bahan hasil perikanan. Indonesia terdiri dari 13.650 pulau yang mempunyai perairan yang luas. Hasil ikan meliputi ikan laut dan ikan tawar. Sedangkan yang dipasarkan meliputi ikan segar maupun ikan yang sudah diolah atau diawetkan dengan cara modern maupun tradisional. Sumber daya ikan adalah sumber daya yang dapat dipulihkan atau renewable. Sifat dapat dipulihkan berarti jika sumber daya diambil sebagian. Yang pertama, ikan. Ikan mengandung vitamin A lebih banyak daripada ikan daging. Salmon dalam kaleng merupakan sumber vitamin A yang baik. Kerang juga merupakan sumber vitamin dan thiamin dan riboflavin. Ikan bukanlah sumber vitamin C. Lemak salmon, kerang, dan sardin juga merupakan sumber vitamin D. Yang kedua, udang. Udang merupakan salah satu boga bahari yang banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Dalam dunia hewan, udang masuk ke dalam ordo Decapoda dan banyak dibudidayakan secara komersial dalam budidaya perairan. Yang ketiga, cumi. Cumi adalah sejenis bahan pangan seafood. Cumi merupakan hewan yang hidup di perairan laut dangkal. Cumi banyak ditemukan di daerah pantai seperti Indonesia bagian selatan. Cumi merupakan komoditi pangan yang digemari banyak orang. Cumi memiliki daging berwarna putih dan kulit berwarna hitam atau merah. Yang keempat, rumput laut. Rumput laut secara ilmiah dikenal dengan istilah alga atau ganggang. Rumput laut termasuk salah satu anggota alga yang merupakan tumbuhan berklorofil. Dilihat dari ukurannya, rumput laut terdiri dari jenis mikroskopik dan makroskopik. Jenis makroskopik inilah yang sehari-hari kita kenal sebagai rumput laut. Sebagai evaluasi, silakan jawab pertanyaan kelima. Sebutkan 4 bahan dari hasil perikanan. Yang kedua, manfaat ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Ikan dan daging adalah sumber penghasil protein hewani. Protein adalah zat yang penting bagi tubuh. Fungsi protein adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai zat pembangun. Yang kedua, cadangan makanan dan sumber energi. Yang ketiga, sintetis antibodi, hormon, dan enzim. Yang keempat, pengatur keseimbangan kadar asam dan basa di dalam sel. Yang kelima, pembentukan dan perbaikan sel, serta jaringan terutama anak-anak yang berada pada masa pertumbuhan. Tubuh kita harus cukup protein. Kekurangan protein, terutama bagi anak dalam masa pertumbuhan, dapat menyebabkan proses pertumbuhannya terganggu. Selain itu, kekurangan protein bisa menyebabkan penyakit kwashiorkor. Kekurangan protein secara terus-menerus dapat mengakibatkan marasmus atau gizi buruk dan bisa berakibat pada kematian. Sebagai bahan evaluasi, silakan jawab pertanyaan ke-6. Sebutkan 5 macam fungsi protein. Sekian materi hari ini. Materi berikutnya, metode pengolahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.